Anda kembali bersama kami di iNews Pagi pemirsa. Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan teller bank BUMN yang ditemukan tewas di rumahnya. Ya, pelaku yang masih di bawah umur nekat melakukan aksinya untuk menguasai harta korban. Satreskrim Polresta Denpasar menangkap pelaku pembunuhan karyawati Bank Niputu Widyastuti yang ternyata adalah tetangga korban. Pelaku berinisial PAH yang masih berusia 14 tahun ini ditangkap di Pantai Penimbangan Singaraja, Buleleng, Bali. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk 1 unit motor milik korban yang dibawa pelaku. Menurut pengakuan pelaku, ia telah mengintai rumah korban 1 hari sebelum kejadian. Pelaku kemudian menyiapkan senjata tajam berupa pisau dapur milik ibunya. Dugaan sementara, motif pelaku murni ingin menguasai harta korban. Kita berhasil menangkap pelaku berinisial PAH. PHA, laki-laki, tempat tanggal lahir Bayuning 30 Agustus 2006. Jadi pelaku ini masih berumur 14 tahun. Kenapa melakukan itu? Bapak bisa kalap. Karena terpaksa. Kenapa terpaksa? Ya, cukup lah ya. Pelaku yang masih di bawah umur akan ditahan di tahanan anak. Pelaku juga dipastikan negatif COVID-19 dari hasil rapid antigen. Sebelumnya, seorang teller bank BUMN Niputu Widyastuti ditemukan tewas pada Senin lalu di rumahnya dengan kondisi luka penuh tusukan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Seorang karyawati di salah satu bank BUMN ditemukan tewas di rumahnya di Denpasar, Bali. Saat ditemukan terdapat luka tusukan di tubuh korban. Seorang wanita yang berprofesi sebagai teller di salah satu bank BUMN ditemukan tewas di rumahnya di Denpasar, Bali. Saat ditemukan, terdapat luka tusukan di badan korban. Korban tinggal seorang diri, sementara orang tua korban berada di Desa Sukawati, Gianyar, Bali. Ketemu cuma nggak setiap hari. Soalnya pulang kerja langsung ke kamar dan itu ya. Dan enggak sih ketemu nyapa itu tidak begitu. Tapi kalau komunikasi pernah gitu ya? Biasa Mungkin orang kalau nyapa ya? ketemu dia pas sembahyang atau apa nyapa aja, kalau kondisi jarang dia. Terus selama ini Bapak pernah ngelihat orang selain dia tinggal di dalam? Enggak, paling cuma pacarnya sih. Sama pacarnya aja? Selama hidupnya korban dikenal jarang berinteraksi dengan tetangga. Dari Denpasar, Bali, Muhammad Muhyiddin, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak terima ditegur, seorang pria mabuk menganiaya pasangan suami istri menggunakan senjata tajam di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Dengan masih membawa senjata tajam, pelaku sempat kabur ke area perkebunan sebelum akhirnya ditangkap. Pasangan suami istri warga Kecamatan Waras Selatan, Palopo, Sulawesi Selatan terluka parah dianiaya seorang pria mabuk. Dibantu warga, keduanya kemudian dievakuasi ke mobil patroli dan dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat. Petugas juga mengamankan anak korban yang bersembunyi lantaran takut dianiaya pelaku, serta meminta keterangan beberapa saksi di lokasi. Berawal dari adanya teguran dari pihak korban, namun pelaku, diduga pelaku ini sudah mabuk sehingga melakukan pemarangan. Polisi mengejar pelaku yang kabur ke arah perkebunan yang gelap. Saat kabur, pelaku diduga masih membawa senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Namun pelaku belum berhasil ditemukan. Polisi kemudian disiagakan di lokasi kejadian untuk menghindari amuk susulan. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang paman di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara tega mencabuli 2 keponakannya yang masih di bawah umur. Kedua korban pergi bersama pelaku sebelum dilaporkan hilang. SW dan RF, kakak beradik yang masih di bawah umur ini menjadi korban pencabulan oleh pamannya sendiri. Aksi bejat pelaku terungkap usai kedua korban dilaporkan hilang oleh orang tua mereka. Ternyata, kedua korban dibawa pamannya ke sebuah hotel di kawasan Tomba, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dan sejak tahun 2018, hubungan antara pelaku dan korban ini sudah dimulai. Ya.
Dan orang tua korban tidak menaruh curiga karena masih ada hubungan saudara ketika pelaku mengajak korban untuk bepergian dan sebagainya. Ya, karena diiming-imingi oleh sejumlah uang ya untuk jajan, untuk belanja. Akhirnya korban mau mengikuti maksud dari pamannya ini. Pencabulan telah dilakukan pelaku sejak tahun 2018. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, waspadalah apabila hendak liburan tahun baru, pastikan rumah Anda terkunci dan dijaga. Karena baru-baru ini, Kepolisian Metro Tangerang Kota meringkus sindikat pencuri rumah mewah. Para pencuri menargetkan rumah yang ditinggal pemiliknya. Sempat buron hampir 1 pekan, Satuan Reserse dan Kriminal Polres Metro Tangerang Kota berhasil menangkap 1 dari 3 pelaku pencurian rumah mewah di permukiman warga Komplek Bangun Reksa, wilayah Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang. Pria berinisial DM asal warga Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara ini ditangkap polisi di rumah tinggalnya. Dari lokasi penangkapan, polisi mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya gembok, STNK, dan 1 unit mobil milik korban yang sempat dibawa kabur pelaku. Namun demikian, polisi belum memberi keterangan secara rinci soal peran pelaku yang sudah berhasil diamankan. Polisi hingga saat ini masih memburu 2 pelaku lain yang terlibat dalam kasus pencurian rumah mewah tersebut. Natal sekitar pukul 10. Adapun tersangka yang bisa kita amankan saat ini baru 1 orang, yaitu SP alias BM. Ini warga Kapuk Muara, Gang Rawa, Blok A, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Namun ada 2 tersangka yang masih di dalam pengejaran teman-teman jajaran Satreskrim. Aksi pencurian rumah mewah ini terjadi pada saat pemilik rumah tengah keluar kota. Aksi pelaku terekam CCTV. Pelaku berhasil menguras barang-barang berharga seperti surat-surat kendaraan, televisi, perhiasan, dan 1 unit mobil. Kerugian korban ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tim Cyber Barreskrim Mabes Polri menangkap pembuat video viral berisikan parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pelaku ditangkap di Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dan sementara terduga pelaku lainnya berada di Sabah, Malaysia. Pelaku yang membuat video viral berisikan parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya berinisial MDF ditangkap di Cianjur, Jawa Barat. Pelaku masih berusia 16 tahun ditangkap oleh tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat di bawah Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri. Sementara tim cyber melalui polisi di Raja Malaysia juga meminta keterangan seorang WNI yang berusia belasan tahun di Sabah, Malaysia. Kedua pelaku saling mengenal di dunia maya. Dalam penangkapan pelaku, sejumlah barang bukti seperti seperangkat komputer, telepon genggam, dan sebuah SIM card disita polisi. Akhirnya dari PDRM berhasil mengamankan 1 orang laki-laki, ya, itu yang inisialnya NC, itu umurnya 11 tahun. Ini warga negara Indonesia, ada di Sabah, Malaysia. Gitu. Kenapa NC umur 11 tahun ada di sana? Karena NC ini mengikuti orang tuanya yang bekerja sebagai TKI, ya, TKI, yaitu sebagai driver di salah satu perusahaan perkebunan di Sabah, Malaysia, di sana. Memang dari NC keterangannya bahwa untuk yang di channel My ASEAN itu, ya, di My ASEAN itu, di akun My ASEAN itu bukan dia yang membuat, gitu ya. Tetapi ada temannya dia
temannya dia yang membuat gitu ya. Temannya dia itu ada di Indonesia, ya di Indonesia. Jadi karena ini si NC ini adalah tinggal di Sabah, Malaysia, kemudian dia juga ada pertemanan di dunia maya ini ya, oleh seorang laki-laki yang tadi malam diamankan ya, atau ditangkap ya, karena sudah tersangka kita tangkap itu di Cianjur oleh penyidik Cyberbareskrim gitu ya. Jadi inisialnya ada MDF, ini juga umurnya 16 tahun. Saat ini pelaku MDF diperiksa di Bareskrim Polri, sementara NJ masih berada di Malaysia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tanggal 1 hingga 14 Januari 2021 warga negara asing dilarang masuk ke Indonesia. Ya, informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.